Selamat siang semuanya. Kelas pada siang ini adalah kelas artistik dengan pemateri Mas Hanafi. Untuk itu saya persilahkan kepada Pane selaku moderator kelas untuk langsung memulai kelas. Silakan Pane. Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan memulai kelas kita yang kedua, yaitu di mana hari ini kita akan membahas soal artistik bersama pemateri kita Mas Hanafi. Pada hari ini diharapkan peserta akan lebih aktif menanggapi segala permasalahan yang akan kita bahas. Mungkin peserta tidak harus, biasanya juga peserta bisa seperti mengungkapkan kebingungannya juga gitu loh. Jadi tidak harus membuat suatu pertanyaan, tapi juga peserta bisa mengungkapkan apapun yang ada di dalam pikiran peserta masing-masing gitu ya. Jadi tidak menutup segala kemungkinan untuk hal-hal tersebut. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas soal artistik, seperti apa sih itu ya. Kita sudah ada pemateri kita hari ini, yaitu Mas Hanafi. Sebelum mulai ke Mas Hanafi, mungkin izinkan aku untuk membacakan sedikit biografi tentang beliau. Hanafi pernah berkuliah di Sekolah Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta. Ia berpameran sejak tahun 1993, baik di dalam ataupun di luar negeri. Pameran tunggalnya yang terbaru, yaitu 60 tahun dalam studio, pada tahun 2020. Ia kerap berkolaborasi dengan sesama perupa dan juga dengan seniman lintas disiplin. Bersama istrinya, Mas Hanafi mengelola teater anak studio Hanafi dan mendirikan galeri kertas. Nah, pada kelas artistik hari ini bersama Mas Hanafi, dalam kelas ini Mas Hanafi akan banyak berbicara tentang gagasan dan kemungkinan penggunaan objek material atau benda dan menjadikannya sebagai artistik, pertunjukan ataupun dalam film. Ia juga akan berbicara bagaimana menangkap citra visual atau sehingga bagaimana itu menurunkannya menjadi bentuk artistik. Gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Mungkin bisa langsung kita ke Mas Hanafi. Silakan Mas Hanafi. Terima kasih Bu Pane. Kita mencoba banyak hal ya nantinya. Saya koreksi dulu di awal bahwa Sekolah Seni Rupa Indonesia bukan kuliah ya, tetapi itu kepanjangan setelah SMP gitu. Jadi itu bukan kuliah. Itu dalam 4 tahun gitu ya. Jadi kalau disejajarkan adalah kemudian tingkat 1 gitu ya. Tetapi itu penting bagi saya karena itu selalu disalahartikan bahwa sekolah seni rupa itu sekolah ya, bukan kuliah. Oke, saya pikir itu editing yang penting supaya nanti tidak menjadi bumerang ya. Saya aktif di dunia seni rupa setelah itu, kemudian tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan disiplin-disiplin lain karena seni pada akhirnya meliputi banyak hal, gitu ya. Kita harus tahu banyak hal. Kalau tidak tahu banyak hal, apa yang akan kita keluarkan dari diri kita? Gitu. Baiklah, selamat datang 10 peserta
10 koreografer yang ada di ruang ini. Mudah-mudahan saya bisa memberi apa yang ingin diterima gitu ya, apa yang diperlukan di dalam penciptaan koreografer di masa kini gitu. Perempuan dan kain. Perempuan dan kain di masa saya adalah Jakarta Taruh gitu ya. Tetapi untuk sekarang mungkin bukan lagi selendang bidadari atau selendang Piyayi Putri di kali, tetapi perempuan dan softtek. Gitu ya. Era kini modernitas membawa kita ke penyangkalan di masa lalu, tetapi itu selalu positif karena daya kritis kita itu menjadikan kita bisa terus bergerak, kita terus berkarya, dan kita terus memperbarui dan mengevaluasi. Saya ingin menayangkan gambar-gambar apa yang pernah saya lakukan bersama tim kami tentunya, karena banyak hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah gambar di mana saya pameran di Galeri Nasional, gitu. Di belakang layar itu, di belakang pemain-pemain musik itu ada sebuah lukisan besar, itu Wedhus Gembel, itu di mana di saat itu Gunung Merapi meletus, gitu ya. Saya mengadakan satu pameran yang dimana kita libatkan pemusik, kita libatkan juga orang-orang teater, kita juga libatkan orang-orang sastra gitu, untuk berada dalam satu pesta kesenian. Ini kelompok musik Iki Jane ya, yang ada di Jogja gitu, yang ternyata itu anak-anak teman saya gitu, pada akhirnya dipertemukan kembali dalam frame itu. Oke. Saunine, sorry ya, bukan Iki Jane tetapi Saunine. Ini salah satu karya set di dalam sebuah pameran gitu ya, ruang pameran yang diminimalkan, tidak lagi berada di dinding, tapi sudah ada di lantai. Oke. Nah, ini sebuah topi baja, gitu ya. Kumpulan dari topi baja, masih ada yang hidup, gitu ya. Dan ditata secara berbaris, tetapi ada yang bertumpuk, semacam bangkai-bangkai yang ada di dalam sebuah peti. Terus, nah ini pertunjukan gulur ya. Kalau hari ini kita membicarakan perempuan dan kain, ini gulur dan sengnya, gitu ya. Lantainya penuh, saya lembarkan banyak seng sehingga penonton juga membuat musik di dalamnya. Ketika hadir itu sudah sangat ribut karena seng kalau dipijak itu menimbulkan suara. Dan ada semacam kain juga yang tergantung gitu. Itu juga dari seng gitu ya. Oke. Nah, ini aksi dari gulur. Nah, ini satu hal yang berbeda juga, bahwa sebuah pameran bisa muncul dari sebuah novel. Jadi saya baca novel Pedro Páramo, kemudian saya ilustrasikan atau saya ciptakan sebuah ruang di mana seakan-akan novel itu muncul dari ruangan itu. Jadi tidak hanya sekedar memberi bentuk kepada novel, tetapi memberi inspirasi untuk memuaikan, untuk memperlebar cakrawala novel itu sendiri. Nah, ini
sebuah properti di Bineo Jiwa, itu sebuah memori tentang jiwa ya, di mana saya mempertanyakan bahwa pensil itu menulis di ujungnya, tetapi di ujung yang lain dia menulis di langit, itu yang tidak pernah kita bisa baca. Nah, ini menceritakan proses pencarian di seorang anak yang kehilangan bapaknya. Gitu, dalam berminggu-minggu dia memakai baju yang selalu sama, sehingga bajunya itu kotor terus-menerus, naik ke atas, sehingga dia menjadi hitam, menjadi kematian juga, gitu ya. Ini dalam Petro Paramo. Di dalam novel itu ada semacam sumur yang selalu terbawa dalam novel itu, gitu ya. Sumur di mana anaknya Pedro ya selalu membasuh mukanya di situ, dan pemandangan di luar itu adalah seperti itu ya, pohon kaktus, sebuah kota yang terbengkalai, sebuah kota yang dirampungkan, gitu ya, kota yang dihilangkan, gitu, karena itu bekas perang dan kota menjadi hilang, gitu ya. Nah, ini lain lagi. Ini sebuah set di mana saya membuat sebuah ruang adalah kemungkinan di sana bisa dipentaskan sebuah teater, tari, pembacaan puisi, yang dimana dulu di Salihara ada 1 bulan ya untuk peristiwa itu. Dan saya membawa tanah dari jauh, dari Jawa Tengah, Kebumen, gitu ya. Dia mempunyai tanah yang bagus untuk membuat bata. Lantainya saya berikan agak penuh, gitu ya, lelehan, dan mulanya basah saya buat, gitu. Tapi begitu dia kering, dia menjadikan dirinya retak-retak, gitu ya. Sampai sejauh itu orientasi atau pencarian kami di dalam mengejar estetik ataupun mengejar yang artikulatif, gitu. Nah, ini bentuk keseluruhan. Jadi ada ranjang di mana novel itu selalu menceritakan seorang anak yang selalu membayangkan bagaimana sih wajah bapaknya, gitu ya. Dan ini akhir dari sebuah pertunjukan. Di sana ada perancang busana juga, ada aktor, ada aktris, ada saya sendiri, itu yang paling kanan, gitu ya. Dan ini sebetulnya Lena Keslina yang sedang memainkan ayunan, gitu ya, ayun ambing, gitu ya, yang saya pentaskan di museum ya, Museum Nasional Jakarta. Saat itu kami membawa tema gendongan bayi, gitu ya, di mana janin itu robek, gitu, dan penari keluar dari robekan itu. Dia tidak lagi hidup di air tuban, tetapi dia menjadi hidup di udara yang mengejutkan, gitu ya. Kemudian ASI, kemudian bahasa, kemudian tingkah laku, dan kemudian kebudayaan. Dan ini pengiring atau properti yang dibunyikan bersamaan dengan Lena Keslina bermain kain gendongan. Jadi sama, ini jiwa, ini memori dari pensil-pensil yang ingin saya
meraih kembali apa yang pernah kami atau saya tuliskan gitu ya. Ini sebuah set pameran gendongan bayi. Bagaimana di air ketuban saya bayangkan adalah biru gitu ya. Dan itu tidak bocor. Jadi seluruh ruang saya tutup dengan kain. Itu trauma kelahiran. Gitu ya. Trauma kelahiran itu akan dibawa terus-menerus oleh kita karena itu memang semua lewat itu ya, lewat trauma itu. Jadi kita sering menyenangi sebuah ruang yang ada air. Kemudian perilaku kita selalu meletakkan akuarium di sana. Itu sebetulnya perpanjangan dari trauma. Kita seperti diobati, kita seperti ditentramkan oleh air di mana kehidupan pertama kita ada. Ini sama, tetapi ini di dinding, gitu ya. Seluruh dinding saya pancang pensil, dan pensilnya tidak berwarna karena kami tidak atau belum mempunyai warna dunia, gitu ya, hitam putih saja. Nah ini di Borobudur ya, kita melibatkan anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak magang. Kami membuat set dan mereka dipersilakan untuk berhadapan dengan set gitu ya. Bagaimana meletakkan dirinya sendiri atau menjatuhkannya. Di bawah itu adalah kasur gitu ya, kasur busa. Jadi dia akan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi pun tidak apa-apa. Jadi ada sel semacam keamanan di dalam pertunjukan. Nah ini di Papua ya, kita waktu itu membuat semacam monumen saksi mata gitu ya, yang kami namai biji mata. Di Merauke kita berbuat itu bersama Yori Antar, gitu, bersama arsitek-arsitek muda Indonesia di saat itu, gitu ya. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden. Nah ini biji matanya seolah-olah adalah biji mata yang sedang menjadi saksi kehidupan negara kita ya. Di dalamnya ada surat-surat yang berisi keluhan atau harapan gitu dari 27 provinsi yang nanti 70 tahun kemudian akan dibuka apakah hal itu menjadi kenyataan atau sebaliknya. Arsiteknya dibuat oleh Yori dan saya membuat biji matanya. Kemudian ada sebuah harmoni yang kemudian akan dibesarkan ya, bahwa ini harus dilindungi dengan atap. Saya nggak tahu nanti akan seperti apa Yori mendesainnya. Nah ini sebuah rancangan di mana ini drawing ya. Kita bisa mengira-ira atau bisa mengada-ada di atas sebuah kertas gitu ya. Pameran yang seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Mulanya adalah gambaran di pikiran, kemudian kita coba nyatakan sejauh mungkin di atas kertas. Kemudian ada bantuan mengenai warna, mengenai shadow gitu ya, antara lantai dan dinding itu perbedaannya sekarang seberapa jauh gitu ya. Dan ini di New York saat kami pameran mengenai Allah gitu ya.
mengenai rempah-rempah gitu yang saya bawa dalam bentuk yang sedikit saya selundupkan karena pala ini tidak boleh berada di pesawat ya. Alhamdulillah aman dan saya berandai-andai bahwa Liberty itu dibuat dari pala gitu. Di saat itu ND ya dan Manhattan itu satu nilai yang sama gitu ya, yang diperebutkan gitu. Nah, ini gambar agak pecah itu, tapi ini adalah dus gembel yang saya ceritakan di awal. Oh, udah. Begitu dari saya. Sedikit saja saya akan bacakan apa yang sudah saya siapkan untuk acara ini. Arsitek dan subjek dari dalam sinema. Dulu, seni, sastra, agama, tarian, dan nyanyian adalah satu barang yang sama. Kita temukan dalam keadaan terpisah-pisah karena modernitas menyarankan hal itu. Spesialisasi seperti dalam kesehatan, dokter gigi hanya dapat bertemu dengan orang yang sedang sakit gigi. Dokter kandungan hanya bertemu dengan ibu-ibu hamil yang dikatakan sama, jaga kebersihan dan jangan makan yang pahit-pahit. Akan tetapi, semua telah dimudahkan. Kita makan makanan yang serba sudah dimasak, kerja gigi kita menjadi ringan. Karena itu, dan kita tahu di mana dokter gigi membuka praktik siang dan malam. Karena itu, seorang penari sebenarnya sedang bernyanyi. Seorang penyanyi tidak selalu seorang pahlawan tanpa dosa. Ia mampu memberi pesona dan isi nyanyian bukan merupakan saran atau anjuran, tetapi ia menidurkan dan memberi ketakjuban pada penampilan. Ia menemukan bukan pada urutan cerita, tetapi terbangun seperti semua itu pernah terjadi pada diri setiap orang di depannya. Kemudian, di mana ia bernyanyi, apa saja yang tampak saat ia bernyanyi, apa yang tidak menyertainya, apa saja bebunyian yang mesti ada, seterang apakah tempat itu, semuram apakah di belakangnya, yang semua itu kita sebut artistik. Artistik adalah sesuatu hidup yang mengandung ambigu. Saat yang ekspresif dan yang komunikatif dapat dibersamakan pada satu benda, pada satu ruang, di suatu waktu, ada untuk menyatakan banyak hal yang dikerucutkan dalam satu benda pilihan. Biografi yang ditulis memberi kepada saya judul-judul garapan pementasan, tidak memberikan detail-detail yang disebarkan dari pengalaman mencipta, pengalaman dari dunia sana yang hilang. Semua lepasan-lepasan itu hanya menjadi catatan, sepertinya bukan menjadi awal, tetapi hanya menjadi masa lalu. Bahwa kita bukan mesin, bukan suatu ketakutan. Kita adalah manusia yang membuat nilai-nilai, hubungan antar manusia, memaknai sastra dan seni, menghidupkan dan menggerakkan, memberi harapan dan kemudian kemungkinan, perubahan dan evaluasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Penting banget ya ketika kita apa yang sudah dipaparin sama Mas Hanafi gitu ya, kita jadi mungkin bisa lebih peka ya terhadap, bisa dibilang benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Seperti yang tadi Mas Hanafi bisa bilang gitu loh, bahwa
benda itu bisa dapat menyatakan berbagai hal gitu ya. Banyak kemungkinan yang bisa kita ambil dari benda tersebut gitu ya. Mungkin dari sekarang kita bisa mulai diskusi atau menyampaikan apapun kegelisahan, kebingungan yang tadi kita bisa bilang sendiri gitu. Apapun itu ya. Mungkin dari peserta bisa raise hand yang mau bertanya ataupun mau menyatakan apapun itu, silakan. Belum ada? Mungkin masih menerka-nerka gitu ya. Mungkin aku mau memulai pertanyaan, mungkin ini juga bisa menjadi pemicu untuk teman-teman yang lain. Oh, ini udah ada Fitri. Mungkin kita coba dari Fitri dulu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain pun bisa menanggapi apa yang akan kita bahas gitu ya. Oke, Fitri silakan. Gak apa-apa nih kalau misalnya emang mau duluan pertanyaan. Enggak. Silakan. Harus ada duluan, jadi ada akhiran. Oke. Silakan, Fitri. Aku milih duluan kalau gitu ya. Oke. Mas kan, aku lebih mau nanyain soal konsep yang aku tulis pada akhirnya nanti gitu. Perempuan dan kain, dan seperti aku udah waktu itu sempat ngobrol sama Daheru, kalau aku tidaklah dekat dengan satu etnik atau etnis yang akhirnya bicara soal kayak katakanlah kain batik atau tenun dan kayak gitu dan sebagainya gitu, karena yang seperti semua orang tahu gitu, bahwa Fitri besar dan lahir di Jakarta gitu, jadi aku nggak ada kedekatan itu sama sekali. Nah terus pada akhirnya aku mikir kain itu kan jadi istilahnya bahan dasar untuk satu pakaian gitu kan, dan dimana pasti untuk buat satu pakaian akan diukur gitu, berapa sih besarnya, berapa sih lebarnya kayak gitu. Terus secara material juga orang pasti bakal milih mana yang bagus mana yang tidak gitu. Jadi aku mikir kayak apakah mungkin aku bisa nulis kalau misalnya kain sama dengan diukur, harga sama dengan dinilai gitu. Terus aku kayak menyambung-nyambungkan gitu jadinya Mas, kayak kan gue juga aku kan juga dibesarkan menjadi perempuan yang ada ukuran yang harus ditanamkan gitu, artinya kayak dikasih bekal-bekal sampai jadilah Fitri yang sekarang kayak gitu istilahnya Mas. Nah tapi aku masih mikir gitu kayak terus yang mau Fitri ambil sebenarnya apanya gitu, apakah hanya sedasar ya udah kain diukur terus harga dinilai terus dengan beban-beban katakanlah bekal-bekal yang udah ditanamkan gitu. Terus jadinya aku kayak jadi berpikir bahwa adalah apakah ini istilahnya adalah perjalanan perjalanan dalam size gitu, jalan dalam size table chart gitu. Jadi aku masih kayak berkutat di situ gitu. Maksudnya sebenarnya apa sih Fitri yang mau dibahas dalam perempuan dan kain kayak gitu, dalam ukuran yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi aku mikirnya kayak size chart, tabel ukuran kali ya. Jadi selama perjalanan ini ada size-nya gitu. Itu Mas. Iya Fitri, memang datangnya judul ini sangat mengejutkan gitu ya. Anda seorang perempuan dan seorang di sebelahnya ada kain gitu ya. Jadi kain tidak berhenti datang padamu secara fisis gitu ya, secara fisik gitu, yang gampang dipegang, diukur dan ditimbang tadi. Tetapi sebetulnya bisa tidak fisis gitu ya. Bisa tidak kain secara harfiah gitu ya, fisik dan apa-apa yang tidak bisa dipegang itu juga bisa jadi jembatan gitu. Perempuan dan kain agak ambigu gitu, agak-agak di seberang sana gitu ya. Sedang lelaki dan perempuan kain itu, atau lelaki, kain dan perempuan itu
lelaki dan perempuan kain itu, dan sekarang bisa diobrak-abrik gitu ya. Saya pikir ini diperbolehkan dari penggagas judul ini gitu ya. Saya memilih bahwa lelaki dan perempuan kain itu, jadi ada penyeberangan gitu, penyeberangan di antara apa yang diketahui hanya oleh perempuan tentang kain, tetapi juga laki-laki tentang kain. Itu bisa menjadi unsur-unsur menarik di dalam konten koreo kamu gitu ya. Gerakan-gerakan itu tidak selalu harus feminim gitu ya, tidak harus seperti kain yang mewakili perempuan, tapi kain yang dipandang oleh seorang lelaki gitu ya. Itu juga bisa. Yang tidak bisa dipegang itu juga ya. Jadi itu hanya awalan yang menggugah kamu, membangunkan. Tetapi setelah bangun, jangan seperti bangun terus gitu ya, seperti baru bangun gitu. Jadi kamu jalan lebih jauh. Dan kain ini ternyata juga sangat dicita-citakan oleh Jaka Tarub gitu ya. Tahu ya cerita-cerita tentang itu ya, lukisan Jaka Tarub itu, yang perempuan mandi di kali. Dan salah satu pemilik kain itu cantik gitu ya, dan kain itulah yang akan diambil. Artinya itu ada korelasi antara lelaki dan perempuan gitu ya, tidak semata-mata perempuan atas kain gitu ya, yang terbatas gitu, yang sangat hafal, yang sangat menjadi tunggal gitu, tetapi bisa diseberangkan menjadi perasaan laki-laki tentang kain, laki-laki tentang softtek gitu ya, kayak gitu. Coba diuraikan lagi. Saya pikir tidak menjawab, tetapi memberi lintasan-lintasan yang bisa menghangatkan ruang kreatif gitu aja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Fitri. Gitu. Ya, sebenarnya ketika kita ngomongin material kain itu sendiri gitu ya, mungkin memang sebenarnya sangat dekat dengan perempuan gitu ya Mas ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan ya bahwa kita juga melihatnya dari sudut pandang laki-laki, masih bisa di dalamnya itu masih bisa banyak hal yang dikulik gitu ya Mas ya. Iya. Oke, mudah-mudahan seperti Mas Hanafi bilang, mungkin tidak menjawab, tapi mungkin bisa menggerakkan pikiran-pikiran yang lain. Setelah Fitri sudah ada di sini yang raise hand, atau Fitri mau menanggapi? Fitri cukup. Oke, tadi sudah ada yang raise hand, ada Ajeng di sini, silakan langsung aja. Aku ya? Ajeng ya. Bukan? Silakan. Ya. Oke. Maaf Mas Hanafi, aku pakai masker karena lagi di Grab di dalam perjalanan. Iya, jadi aku mau tanya karena kan mungkin selama ini koreografer banyak berkolaborasi dengan artistik karena mungkin emang sense untuk ngelihat ke arah sananya belum begitu banyak pengalamannya. Tapi ketika kita bicara dengan angle kamera, aku ingin tanya, aku ada rencana ingin pakai tali jemuran yang dimana tali itu akan ditempatkan sebagai ya jemuran pakaian nantinya gitu kan, verbalnya ke arah sana. Tapi ketika aku membentangkan tali jemuran itu, sebenarnya pertimbangan awalnya kalau kita berbicara mengenai angle kamera, apakah ruangnya kita bicara garis tali jemurannya dulu atau warna tali jemurannya, misalnya di mana tali itu nantinya pakaiannya ditaruh di mana, atau dari segi angle penonton nantinya melihat gitu dari segi apa gitu. Nah itu ya, pertimbangan awal itu yang aku kayak nggak punya pegangan, sehingga aku pengen punya guideline ke arah sana gitu ketika kita bicara di set gitu dalam hal fotografi atau sinematografi sebagai kayak gitu Mas sebenarnya. Bisa. Iya, kita amati lebih dalam dulu. Jemuran itu apakah selalu hanya dari sebuah bentangan gitu ya?
jemuran di era kini tidak lagi bentangan tali dari pohon ke pohon. Saya pikir bisa malah justru vertikal gitu, tanpa meninggalkan itu mengatakan tali jemuran gitu ya. Kebebasan panggung itu mari kita lahap gitu. Kita mungkinkan sejauh mungkin gitu. Jadi asal memberi peluang pada jemuran sebetulnya nanti membuat set itu jadi sangat sangat welcome gitu pada narasi-narasi yang kamu bangun gitu. Jadi dia tidak akan pernah berdiri sebagai jemuran secara ansih jemuran, tetapi sebagai set di sini. Konteksnya sebagai set gitu ya. Tidak lagi hanya yang bisa digantungin gitu ya. Ini harus dijarakkan, diolor gitu ya, jangan meringkuk sebagai jemuran saja, tali jemuran, tetapi bisa tali-tali yang menghubungkan kita pada Tuhan, menghubungkan kita pada lelaki, menghubungkan kita kepada anak kita, kayak gitu-gitu. Oke, berarti diperbanyak narasinya, keywordnya dulu ya, baru kita mikirin jemurannya kayak apa gitu kan. Iya, asal tidak selalu terjebak fisik gitu ya. Yang fisik itu lemah sekali gitu saya pikir. Yang esensial, yang itu kamu tahu lah, kamu pengalaman bekerja di ini sudah panjang gitu. Nah, yang saya tanyakan di awal kan tadi tidak memberi detail pada pengalaman kreatif gitu ya. Itu sudah jauh kita dari yang fisik. Oke. Ada lagi ya? Oke, terima kasih Kak Ajeng. Sebenarnya menarik banget ya pertanyaannya ya Mas ya, ketika kita ngomongin tali jemuran gitu kan, mungkin di benak kita itu sesuatu yang horizontal gitu ya, sesuatu yang selalu dibentangkan dari sudut satu ke sudut lainnya, tetapi kita bisa melihat lebih dalam lagi gitu loh, bahwa ternyata bisa loh secara vertikal gitu loh. Dalam artian seperti yang tadi Mas Hanafi bilang gitu loh, mungkin ini adalah sesuatu hubungan antara kita dan Tuhan, atau kita dengan lawan jenis gitu. Segala kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Oke. Iya, jangan saya tambahkan sedikit bahwa bentangan itu menjadi sebuah ruang itu sendiri gitu ya, yang bisa diisi gitu ya. Kemudian kita melupakan bentangan, bahwa tidak lagi ditarik dari ujung ke ujung, tetapi dari bawah ke atas gitu ya, yang membelah gitu ya, membelah ruang itu, ruang kiri dan ruang kanan, lelaki dan perempuan, pria dan wanita, ayah dan ibu, Tuhan dan kita, kayak gitu ya. Jadi lebih memadatkan makna-makna panggung gitu ya. Apa yang bisa dimungkinkan oleh sebuah panggung. Panggung bukan tempat, panggung itu ruang. Ruang harus dibaca sebagai kesempatan gitu ya. Itu. Oke, semoga bisa membantu kebingungannya Kak Ajeng di sini. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau mengungkapkan juga kebingungannya ataupun mau bertanya apa sih sebenarnya artistik itu, apakah beda gitu artistik dalam suatu pertunjukan, apakah artistik pertunjukan dan film itu sama nggak sih gitu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oke, ada yang raise hand. Yes, Rifa, silakan Yes Rifa, langsung aja ke Mas Hanafi. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi kemarin pas udah mencoba mencoret itu rancangan ide dan gagasannya ya Mas Hanafi. Iya. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan perempuan di Minangkabau. Kemarin waktu sama Bang Heru juga udah dicoba disampaikan. Jadi kan di Minangkabau itu kan perempuan itu kan memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi tanggung jawab yang besar itu kalau dihubungkan dengan sebuah kain, biasanya di sini ketika ada acara adat
kan kita menggunakan kain panjang untuk menjadikan singguluang. Mas Hanafi tahu singguluang? Bukan hanya saya yang pengen tahu ya, banyak orang. Coba apa itu? Singguluang itu adalah kain yang kita gulung, terus kita taruh di atas kepala. Nanti misalnya kita bawa jamba. Di sini kan ada jamba. Iya, oke. Ya tahu ya. Jadi biar empuk gitu ya. Ya. Jamba itu apa, Mbak? Jamba itu berupa dulang atau talam yang berisi biasanya itu ada makanan. Ketika upacara adat, acara penghulu, acara barale atau pesta, kan biasanya bako membawa itu salah satu, itu pasti perempuan, nggak pernah laki-laki yang menjunjung jamba. Jadi singguluang itu kan dari kain panjang. Tapi kan udah coba sampaikan kemarin, kain panjang itu kalau bagi perempuan kan tidak hanya untuk itu, banyak sebenarnya. Kan ada yang digunakan untuk ketika anak kita kecil. Ketika anak kecil pakai jadi gendongan. Terus kalau tidur kadang di alas pakai itu dulu. Terus kadang jadi selimut. Bahkan sampai banyak sebenarnya kalau kita kaji kain panjang itu sampai orang meninggal juga ditutup dengan kain panjang. Cuma kalau Pak melihatnya di sini, perempuan di Minangkabau itu memiliki beban yang atau tanggung jawab yang besar. Jadi kenapa Pak membahasnya masalah singguluang tadi? Karena singguluang itu kan terletaknya di kepala. Perempuan itu menanggung beban yang istilahnya mungkin bisa jadi kita simbolkan singguluang itu sebagai beban yang ditanggung oleh perempuan Minangkabau. Sedangkan singguluang itu sendiri berasal dari kain panjang. Kira-kira arah artistiknya kalau dalam dance film itu menurut Mas Hanafi seperti apa? Kalau kemarin kan di Mentari kan kita memang panggung, kita nampil. Kalau sekarang kan enggak. Atau gimana masukannya? Tuh, makasih. Bagus ya. Jadi Yesrifa harus menilai lagi keberatan itu apa, beban itu apa, volume itu apa gitu ya. Itu bisa ditampilkan secara tersendiri bahwa beban itu beban, menjunjung itu menjunjung, terus merubah konstruksi dari badan seperti apa, ya itu bisa diketengahkan lewat hal-hal seperti itu. Itu seperti apa, batu jatuh gitu aja ya, yang sinematik gitu ya, yang filmis lah kalau tidak sinematik gitu. Itu berat, itu membuat air muncrat gitu ya, itu berarti sudah ada beban. Itu beban harus dijelaskan gitu. Ada beban, bukan hanya perilaku orang dengan tangan yang seperti ini tanpa beban, itu kan lain lagi gitu ya. Itu akan membentuk arsitek dari panggung gitu ya. Umpamanya banyak penari yang seperti itu sedang mengemban tugas atau mengemban beban gitu ya, bukan hanya sebuah sikap tari saja gitu. Begitu Yesrifa. Jadi dimengerti dulu beban itu apa. Apakah mungkin seorang perempuan yang seperti itu sudah tidak persoalan dengan beban itu gitu. Karena itu sudah ada disakralkan di dalam sebuah kebudayaan menjadi satu kesetiaan justru gitu ya, atau sebuah bakti gitu ya. Tetapi yang berat itu tetap berat, harus dijelaskan gitu. Ya, jadi IPA menghubungkannya juga sebenarnya itu kan perempuan di Minangkabau itu kan limpape rumah nan gadang sebagai seorang bundo kandung yang istilahnya menjadi contoh tauladan dalam kaumnya. Istilahnya rumah gadang itu kalau bundo kandungnya tidak bisa istilahnya ya rumah gadang itu kan bisa runtuh ketika perempuan itu tidak bisa menanggung tanggung jawabnya itu sebagai istilahnya bebannya ke situ mungkin Mas Hanafi. Tapi nggak tahu juga nanti gimana Bapaknya.
keruntuhan itu sebuah hal ya, satu hal juga gitu. Runtuh di atas panggung itu bukan berarti runtuh kebudayaan di sana. Nah, itu bisa dipertontonkan, bisa disajikan gitu ya. Keruntuhan itu apa? Justru itu harus dimengerti, bukan hanya ketakutan-ketakutan bayang-bayang saja gitu ya. Itu juga bisa gitu. Nah, disinilah seni bisa berjalan lebih jauh ketimbang kasunyatan gitu ya, kenyataan di dalam dunia yang real. Panggung bisa, panggung menerima hal itu. Runtuhkanlah aja, runtuhkan saja. Umpamanya seperti itu. Di sana akan menjadi satu pengertian-pengertian lain bahwa keruntuhan itu memang menjadi sangat chaotic atau menjadi sangat akrab dengan kita justru gitu, karena kefanaan kembali lagi, gitu ya. Oke, biar ini kan masih ide gagasan masih sedang berjalan, ya. Belum clear gitu. Kalau aku boleh sedikit berpendapat gitu ya Mbak Yasrifa, ya, Mbak. Seperti yang tadi Mas Hanafi udah bilang gitu. Mungkin Mbak Yasrifa bisa melihatnya tuh bukan hanya dari sudut pandang Mbak Yasrifa yang seorang orang Minangkabau gitu, bahwa seperti Mas Hanafi bilang tadi gitu loh, bahwa justru melihat keruntuhan itu menjadi sebuah konteks pengalaman baru. Gitu. Iya betul, pengalaman baru dan konteks penting yang mau Mbak Yasrifa sampaikan gitu ya. Jadi di sini ibaratnya Mbak Yasrifa bukan lagi seperti orang Minangkabau yang mau berbicara tentang beban, tapi justru dari melihat keruntuhan itu sendiri gitu. Jadi ada bisa dibilang seperti kemarin kalau aku mau sambungin gitu sama apa yang dibilang Mbak Melati kemarin, Mbak Melati kan bilang bahwa kita menciptakan suatu realitas yang baru gitu loh ketika kita dihadapkan oleh suatu persoalan kehidupan gitu loh. Kita seniman membawa suatu hal yang baru mungkin dalam media kali ini adalah suatu film tari gitu. Itu sih mungkin Mbak Yasrifa bisa membuka segala kemungkinan yang ada gitu loh. Mungkin bisa juga Mbak Yasrifa ibaratnya kayak out of the box gitu loh, keluar dari lingkungan si Minangkabau itu, tapi tetap berbicara tentang budaya Minang. Itu sih yang bisa aku tanggap. Oke. Terima kasih Mbak Yasrifa. Silakan yang lain yang mau berbicara atau mau curhat masalah kebingungannya tentang gagasan-gagasannya, silakan. Saya persilakan. Bisa raise hand atau mungkin langsung mau ngomong, silakan. Ajeng bisa lagi ya kalau belum memadai. Fitri kayaknya mau lagi ya? Oke, silakan. Fitri mau lanjut? Oke, silakan. Iya Mas, nanti sambil mikir dulu aku. Oke. Yang lain bisa sambil di ulas-ulas lagi gagasannya. Silakan Fit. Mas, maaf ya semuanya, aku nanya lagi. Oke. Tapi kalau misalnya artistik dalam dance film itu gimana ya gitu? Iya, sangat membantu kalau kita bisa mencapai apa-apa yang bernilai dalam sinema gitu ya, sinematik gitu ya, yang filmis gitu. Jadi ada kausalitas di sana, ada sebelum, terus objek dan sesudahnya, sebelum peristiwa dan sesudahnya, kayak gitu. Itu jadi sebelum dan sesudahnya itu akan mampu menjelaskan yang objek, ya, penarinya gitu. Jadi barang-barang yang ada di atas panggung atau di atas gambar atau di atas layar, ini sekarang budaya layar gitu ya, yang tidak bisa dipegang gitu. Tidak seperti saat kita offline gitu ya, nonton di panggung real gitu ya. Jadi kita harus mengira-ira bentuk, mengira-ira besaran gitu ya. Nah itu penting disajikan gitu ya, sesuatu yang bisa menjadi ukuran objek utamanya gitu. Jadi ada gini, umpamanya ada gelas, oh gelas memang seperti itu, sebesar itu.
atau kamu ingin membuat gelas yang besar sekali sebesar penari itu, nah, itu beda lagi gitu kan. Itu ada volume-volume yang bisa membantu bahwa itu memang gelas biasa saja di situ gitu. Yang sudah dipanggungkan tentu saja menjadi tidak biasa di dalam satu pertunjukan, atau kita bisa menangkap peristiwa dari sebuah gelas umpamanya. Jadi kamera itu sudah menjadi gelas gitu. Diambil dari dalam gelas. Jadi seperti itu, Fit. Jadi yang tadi kita tidak menyarankan untuk terjeram dalam bisnis, tetapi yang fisik juga bisa membantu, gitu ya. Artinya bisnis hal-hal yang dibawa di dalam frame itu bisa mengganggu dan bisa membantu. Nah, kita harus tangkas melihat itu, apa yang membantu dan apa yang mengganggu. Itu. Oke. Mungkin sebenarnya kalau dalam sinematografi sendiri gitu ya, dalam film tari khususnya gitu lah, ketika kita berbicara mengenai benda itu sendiri, mungkin benda bukan hanya sebagai set atau sebagai instrumen atau bukan hanya sebagai tempelan, tetapi benda di sini dalam segi artistik juga mempunyai nilai lebih gitu lah, seperti yang tadi Mas Hanafi bilang, ada sebelum dan sesudah gitu lah, bisa dibilang ada sebab akibatnya gitu loh. Ketika kita memutuskan untuk menampilkan kayak tadi Mas Hanafi bilang gelas di dalam suatu frame, dalam suatu gambar gitu loh, ada nilai lebih yang bisa kita tampilkan di situ gitu ya. Mungkin bisa sedikit membantu. Gimana Fitri? Apakah mau menambahkan kebingungannya lagi? Terbantu atau mengganggu, Fit? Itu yang jadi pertanyaan, Mas. Aku masih mikir dulu sih, maksudnya kayak karena kan masih tulisan kasar kan gitu. Terus kayak dengar dari teman-teman tuh juga ngebantu banget gitu. Maksudnya bukan berarti take over ide teman-teman ya, cuman dari ceritanya teman-teman atau konsep teman-teman tuh kalau aku pribadi bakal ngebantu banget buat si tulisan aku yang coret-coret ini gitu. Tapi kurang lebih untuk sekarang membantu sih Mas. Iya, sebetulnya pertanyaan orang lain itu menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan atau jawaban yang disampaikan gitu ya, karena kemudian cara berpikir gitu ya, cara berpikir saya itu seperti itu gitu, jadi tidak akan pernah membuat eksperimen dengan pemikiran yang lain. Sebetulnya banyak semburat ya yang menghubungkan antara jawaban ini dan jawaban itu. Dari pertanyaan si ini dan dari pertanyaan si itu sebetulnya mematangkan atau memadatkan cara pandang saya sebetulnya. Dan di sini konteksnya bukan hanya satu-satunya cara pandang kan begitu, tetapi banyak cara pandang, banyak cara melihat. Seni hanya cara melihat, bukan cara membuat gitu ya. Kalau melihatnya sudah benar, saya pikir mengerjakannya juga akan tidak salah. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Fitri. Untuk teman-teman yang lain, siapa yang mau curhat kebingungannya lagi? Oke, kita udah punya Enci di sini. Silakan Enci, langsung ke Mas Hanafi. Halo Mas. Hai, halo, apa kabar Enci? Baik Mas. Aduh aku kalau ngomong gemeteran Mas. Enggak apa-apa. Sebenarnya di luar konsep aku sih, aku cuman kayak mau bertanya. Tadi kan ngebahas isu materialitas kan, Mas.
Aku emang banyak bekerja masalah isu itu. Jadi kadang aku nggak berangkat dari nggak mengasosiasikan sesuatu, tetapi benar-benar berangkat dari isu materialitas di mana tubuh tuh bersifat sentrifugal atau dia sebagai apa ya? Jadi emang fungsinya untuk mungkin itu tadi emang sebagai, nggak tahu ini masuk ke fisik, lebih ke fisikal sih Mas. Jadi kayak emang tubuh sebagai misalnya untuk mengukur daya tahan atau beban atau benar-benar negosiasinya sama material yang dipilih kan. Nah, tapi sebenarnya dari situ setelah berjalan ada banyak pembacaan dari orang lain yang aku terima dan aku mengiyahkan, ngerti nggak Mas? Nggak tahu sistemnya sih apakah emang harus berangkat dari asosiasi tertentu atau nggak apa-apa seperti itu Mas? Iya, ya menarik ya, sangat. Oke, sangat menarik. Kalau tadi kita memperbincangkan mengenai hubungan-hubungan, gitu ya, NC ini sedang mempersiapkan hubungan. Maaf, Mas Hanafi, videonya kenapa? Oke. Jadi NC ini sedang mempersiapkan hubungan, karena hubungan itu dari ada dulu, gitu ya, ada dulu di sini. Berarti ada yang di sana, gitu ya. Jadi mempersiapkan fisik, gitu ya, mempersiapkan menjadi ada dulu, sehingga jalinan atau hubungan-hubungan itu akan berarti atau tidak. Itu setelah kita ada. Ini yang dilakukan oleh NC. Jadi NC berada dulu. Jadi mempersiapkan keberadaan dulu. Gitu. Ini menarik. Nanti kalau ditonton semuanya dari 10 koreografer ini juga memberi nuansa yang berbeda, nuansa di mana kita bisa mampu mengaitkan, gitu ya. Saya pikir ini juga pemikiran yang menarik apabila 10 ini tidak lepasan-lepasan, gitu ya, tetapi menjadi kesatuan yang tidak menjerat, tetapi memberi bantuan pada nalar, gitu ya, nalar penonton, gitu. Bahwa ada yang mempersiapkan diri untuk berjarak, ada yang membicarakan tentang jarak, membicarakan tentang hubungan, membicarakan tentang konflik, membicarakan tentang diri. Itu menarik. Itu sumbangan besar dari tari, gitu ya. Itu menarik, Anji. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya bisa mendorong bahwa itu baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalau aku boleh bertanya nggak sih, Mas Hanafi? Bisa. Ketika Mas Hanafi proses pencarian riset artistik, gitu ya, atau ketika Mas Hanafi mencoba berkarya, gitu, ketika kita ngomongin konteks gagasan dan material, sebenarnya kayak Enci bilang tadi kan dia selama ini sebenarnya banyak membahas mengenai isu materialnya dulu, gitu loh. Baru mungkin ada gagasan yang diambil. Kalau dari Mas Hanafi sendiri, ketemu materialnya dulu kah atau sebenarnya gagasannya dulu, gitu? Iya. Silakan, Mas. Menarik ya, karena kemudian pola kerja pribadi-pribadi itu menjadi beda-beda, gitu. Ada prinsip yang melandasi cara kerja kesenian saya, bahwa saya tidak menjadikan, tetapi apa yang terjadi, gitu ya. Maka dengan itu saya kumpulkan materi-materi yang bisa bicara, gitu. Satu kata pun dari pembicaraan benda itu menjadi penting. Coba bayangkan sebuah novel diambil satu kata, tak, begitu aja. Itu menjadi beda, gitu.
Jadi bagaimana sih hubungan-hubungan materi itu menjadi sebuah kalimat gitu yang artikulatif lagi, gitu kan? Jadi apa yang terjadi bukan apa yang saya jadikan, karena saya pikir nggak bisa gitu untuk memenuhi peran-peran itu semuanya gitu. Saya ambil sedikit-sedikit. Ada batu bata umpamanya, kemudian ada ranjang dalam Petro Paramo. Tetapi itu ada di dalam novel. Gitu. Jadi saya sandingkan semua yang mungkin dulu. Tetapi saya tidak menjadikan. Apa yang terjadi? Ada roh yang tak terlihat, gitu. Roh tambahan gitu ya. Dalam penciptaan itu selalu kayak gitu. Dan nalar kita nggak cukup untuk mengerti itu semuanya. Kita hanya cukup untuk memberi kesungguhan kita dalam mencipta. Seni itu hanya sesuatu yang sesungguh-sungguhnya, tidak sebenar-benarnya. Begitu. Ya. Mungkin ini sebenarnya membantu juga ya buat para peserta gitu ketika kita ngomongin gagasan dan material itu sendiri gitu kan. Mungkin saat ini peserta sedang kebingungan sebenarnya ini mau dijadiin seperti apa sih atau bagaimana sih narik benang merah antara gagasan dan material itu gitu. Contohnya misalnya untuk kalau kita bikin rumah gitu kan, di mana kita tujuannya mungkin nggak hanya ke rumah gitu, kita nggak konteksnya bukan rumah tapi justru malah material dari rumah itu sendiri ya kayak tadi Mas bilang kayak ada batu bata, mungkin ada pasir gitu loh, ada batu itu sendiri gitu kan, mungkin bisa banyak hal material-material yang bisa dimasukkan ke dalam situ gitu. Dan material itu sendiri justru yang lebih penting mungkin di dalam konteksnya gitu ya. Oke. Selanjutnya Yuni, ada Yuni tadi yang udah resen. Silakan Yuni. Ya. Halo, selamat siang Mas. Siang. Salam kenal sebelumnya. Yo. Ya. Jadi aku Yuni dari Labuan Bajo Flores NTT yang nanti mungkin akan berkarya nggak akan jauh-jauh dari tenun karena itu sudah menjadi pakaian sehari-hari kita di sini. Ya, jadi sebelum ke Mas Hanafi, aku mau nanya dulu nih ke Kapane atau mungkin ke panitia atau teman-teman. Nanti karya yang kita bikin ini sama nggak sih kayak di Dance Parade yang satu? Karyanya harus solo? Atau boleh grup? Duet, trio mungkin? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh penyelenggara. Dari Helga mungkin atau dari tapi saya pikir begini, itu tidak relevan untuk dibatasi gitu ya saya pikir ya. Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Terus jadi gini, kalau boleh aku jawab mungkin bukan membebaskan, tapi ini kan konteksnya bukan bukan suatu pertunjukan, tapi ini adalah pertunjukan. Jadi segala kemungkinan itu terjadi gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan apapun. Oke, iya baik. Terima kasih Kak Pane. Nah, jadi aku mau nanya, andai kata nanti misalnya kita membuat karya solo yang nari satu orang. Nah, tetapi di dalam panggung yang kita ciptakan itu ada orang-orang yang duduk, ada orang-orang yang hanya duduk atau berdiri hanya untuk pajangan. Nah, orang-orang itu disebut penari atau disebut set panggung? Kayak gitu, mohon maaf, pertanyaannya kayak gitu. Oh, itu ke saya ya? Iya. Oke. Ya, itu menjadi pertanyaan karena kita belum betul-betul menggeluti apa itu sinema gitu ya. Seorang tokoh yang bermain itu saat menghunuskan pedang ke tubuh seseorang itu bisa saja bukan tangan dia gitu ya. Itu kan gitu. Itu bukan tangan dia tetapi harus tangan dia di penonton gitu. Ada peran-peran lain yang mengerucutkan, yang ikut
melaju pada tujuan gitu. Yang penting tujuannya gitu ya. Itu bukan tangan si Al Pacino lagi gitu. Al Pacino bisa istirahat di rumahnya, tetapi film berjalan terus gitu. Kayak gitu. Jadi relevansinya tidak dekat gitu ya dengan persoalan apa yang Anda ingin sampaikan dengan batasan-batasan dari panitia. Itu tidak terhubung saya pikir. Jadi Yuni bisa apa saja sebetulnya. Bisa meletakkan orang duduk, bisa patung duduk, bisa tiang saja, bisa apa ya. Itu makanya yang namanya panggung itu dicoba diperluas sehingga tidak hanya sebuah panggung itu ya, tidak hanya sebuah layar, tetapi intuisi itu sebetulnya menunda semua yang menjadi saklek gitu ya, menjadi tunggal gitu. Intuisi itu menggagalkan semua yang mutlak. Itu ya. Pakailah intuisi itu. Itu kendaraan yang paling canggih. Jadi nanti akan menembus batasan-batasan yang dilarang atau yang tidak dilarang. Oke. Terima kasih Mas. Yuk. Mungkin untuk Yuni gitu ya, saat ini udah nggak harus bingung lagi tentang peran dalam gagasan Yuni sendiri gitu. Ketika Yuni tadi bertanya, sebenarnya penari yang banyak itu yang mau Yuni pakai itu disebut penari atau disebut set gitu kan. Mungkin ketika kita memasukkannya ke dalam satu frame atau suatu gambar dalam video gitu loh, kita tidak lagi menyebutnya sebagai peran penari atau set gitu, tapi ketika kita misalnya kita di Mas Hanafi bilang, ketika kita memasukkan gelas atau benda apapun ke dalam satu frame itu sudah bukan lagi bicara itu pemain atau set gitu, tapi itu berbicara lebih daripada itu gitu lah ya. Ya, jadi kita tidak lagi mungkin pada saat kita ngomongin film tari gitu, kita tidak lagi bicara tentang penari atau pemain ataupun set, tapi bagaimana mungkin si penari itu adalah juga menjadi sebuah benda gitu loh. Ya, mungkin bisa dipahami ya Yun. Iya, paham Kak. Makasih Kak, makasih Mas. Oke. Tambahin dikit Kak. Oke, aku mau tambahin dikit menanggapi. Oke, silakan. Ya. Kalau masalah pertanyaan Yuni sih tadi ya, kalau setiap film kan pasti ada kredit title-nya ya di belakang. Nggak mungkin kan orang-orang itu ditulis set atau apa gitu. Iya, kita berhadapan dengan layar yang bergerak gitu aja ya sebenarnya. Apapun yang bergerak di situ, itu menambah kejelasan atau mengurangi kejelasan, itu di tangan koreografer gitu ya. Di tangan koreo yang di mana nanti menjadi sinematik atau yang lain gitu ya. Dan kita sekarang sudah dimudahkan bahwa kita tidak perlu membawa properti kemana-mana gitu ya. Kita bisa membuat sebuah tayangan yang bisa dilihat banyak orang. Itu suatu kemungkinan yang juga jauh gitu ya. Maka kita imbangi dengan kejauhan intuisi kita gitu ya. Kalau tidak berimbang nanti kita seperti diperalat oleh teknologi itu sendiri. Mungkin bisa yang lain yang mau cerita juga atau mau sudah sampai mana sih? Nggak apa-apa, cerita aja deh sampai mana sih gagasan yang kalian buat atau kebingungan itu gitu loh. Bisa diutarakan di sini, silakan. Yang belum? Oke, ada Elis. Silakan Elis. Halo, kenalkan Mas, saya dari Papua. Iya.
Mungkin pertanyaan saya soal properti. Untuk kalau di Papua kan di Wamena sudah jadi perempuannya saat tarian menari kan tidak pakai pakaian, cuman ada kayak rok gitu kan. Apakah kalau dengan badan kosong dimasukkan ke dalam dance film, apakah itu jadi pelanggaran gitu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Maaf, Elis, sorry, suaranya putus-putus. Apa aku doang ya? Iya, putus-putus ya. Bisa. Matiin bluetooth-nya dulu. Okay. Ini lebih baik ya. Mungkin dari sinyal. Nggak apa-apa, Elis, silakan diulang pertanyaannya. Udah bisa ya, Kak? Iya, ya, bagus ya. Oke. Silakan Elis diulang pertanyaannya. Oke, sip. Mungkin saya tanya dulu, terus nanti saya begitu. Lagi, soalnya sudah kedengaran. Iya, Mas, mungkin dari saya, kalau di Papua di Wamena, perempuannya menari kan telanjang dada nih, laki-lakinya pakai koteka. Apakah kalau dimasukin ke dance film atau mungkin tampil langsung di luar di Jakarta nih, mungkin bicaranya ke Jakarta aja, apakah itu nanti mungkin jadi pelanggaran bagi kita yang membuat karya itu atau gimana? Aku cuma mau nanya itu sih. Ya, oke. Kultur gitu ya, kadang-kadang menjadi yang tiba-tiba di hadapan kita gitu. Tetapi kita menyebutnya dada sebetulnya, bukan yang lain gitu ya. Kalau kita menyebutkannya dada gitu, sebetulnya ya dada yang lain juga dada gitu. Apakah kita tidak akan pernah sampai kepada pertautan dada dengan dada yang lain? Artinya kepenariannya ini atau karya Anda ini akan menjelaskan apa itu persoalannya. Bukan pada dadanya gitu ya, bukan pada ketelanjangannya secara verbalnya kan itu. Tapi apa yang dikatakannya? Nanti kalau ada yang sudah dikatakannya, orang juga tidak akan mempersoalkan dada itu. Gitu saya pikir ya. Atau mungkin Pane bisa menjelaskan karena bahasa saya seperti itu ya. Mungkin ketika kedengeran ya Elis ya? Mungkin ketika Elis bertanya mengenai permasalahan, mungkin lebih permasalahannya lebih ke permission norma, ya, kayak norma. Kalau sebenarnya Elis nggak perlu khawatir sih menurut aku ya, membuka segala kemungkinan yang ada gitu loh. Toh misalnya gitu, ini mungkin film yang nanti Elis akan buat ketika mungkin dada itu terekspos, toh nggak akan mungkin ditayangkan di stasiun TV Indonesia misalnya gitu. Karena ketika kita berbicara film gitu ya, di luar film tari pun mungkin banyak sebenarnya yang konten atau isi gambar-gambar dalamnya itu konten-konten yang mengekspos bagian tubuh tertentu gitu. Saya rasa Elis nggak perlu takut soal itu gitu. Jangan sampai membatasi suatu kreativitas Elis sendiri sih kalau menurut aku. Gitu. Aku boleh namain nggak Pane? Silakan Enci. Mungkin balik lagi ya, karena terakhirnya mungkin ini akan ditayangin di YouTube kan. YouTube kan punya regulasinya sendiri. Takutnya di-ban atau apa gitu. Jadi maksudnya tergantung platform sih, balik lagi karena kan kalau nggak salah ini bakal ditayangin di YouTube kan. Iya. Film kita. Kalau menurut mungkin nanti juga bisa lebih konsultasi lebih lanjut mengenai itu sama tim penyelenggara ya Elis ya.
Tapi untuk saat ini mungkin karena masih proses pencarian gagasan dan segala macamnya, mungkin jangan menutup segala kemungkinan itu dulu sih, gitu. Untuk nantinya mungkin nanti akan ada proses editing dalam misalnya diblurkan atau seperti apa, itu mungkin bisa terjadi gitu. Untuk sekarang ini mungkin jangan membatasi apapun dulu, tapi sih, ya. Ya, atau gini, atau lebih rajin lagi berpikir tentang fungsi dada itu di dalam sebuah pertunjukan gitu ya. Itu di lebih runcingkan dulu gitu. Kalau memang harus gitu ya, panitia harus bekerja lebih jauh gitu. Karena batas pekerjaan panitia tidak sampai hanya satu garis yang jelas gitu ya. Ada fenomena di dalam dapur kesenian atau proses kerja kreatif itu memang tak terduga gitu. Jadi akan kita bela gitu ya. Saya setuju kalau panitia bilang akan kita bela kerja kreatif para peserta. Karena kebebasan kreativitas para peserta kan juga tidak bisa dibatasi juga ya Mas Hanafi. Iya, itu jaminan gitu ya. Iya. Jangan gundah aja sekarang. Silahkan aja gitu. Nanti kalau apa yang dikatakan lewat dada itu tidak terkatakan atau tidak terartikulatif, bukan hanya panitia yang ingin melarang, tapi semua penonton juga akan merasa itu menjadi ganjil gitulah. Gitu ya. Tetapi kalau ada yang dikatakan hanya dengan itu sesuatu dikatakan, bisa dikatakan, ya oke. Kayak gitu. Makanya ada pengembangan dan evaluasi saya sebutkan di depan. Mungkin ini juga jadi tugas kepada penyelenggara dan panitia ya Mas ya. Jadi ketika mungkin pada saat film dari 10 koreografer ini sudah selesai, jadi tidak hanya berbicara mengenai selesai saja, tapi juga membahas tentang konten-konten di dalamnya gitu ya Mas. Oke. Mungkin semoga bisa membantu ya, dan ini nanti mungkin akan menjadi pembahasan lebih lanjut lagi mengenai konten gambar, gambar yang ada di dalamnya, kaitannya dengan nudity tadi. Seperti yang bisa kita lihat bahwa banyak hal-hal ketika kita bicara soal platform ini akan ditayangkan di mana gitu, banyak hal-hal yang harus dibahas. Tetapi begini, kerja-kerja ini kalau kembali ke konteks ini bahwa editing itu kan juga punya peran kerja yang baik gitu ya. Di sana bisa bukan dada gitu, tapi puing-puing dada gitu ya, atau sebuah kayak puzzle gitu ya, gambar-gambar yang membuat menerangkan bahwa itu dada gitu, itu bukan dari dada itu sendiri gitu, dari partikel-partikel apa yang bisa sampai akhirnya terasa menjadi dada kayak gitu ya. Jadi norma-norma itu bisa tidak mengganjal, tapi seperti malah menyuruh kita untuk membuat analogi-analogi yang lain, kiasan-kiasan, metafor-metafor, kayak gitu. Kita punya banyak kendaraan tujuan gitu ya, bukan membuat metafor itu tujuan, tetapi membuat kendaraan. Ya, betul. Mungkin ketika kita bicara soal dada atau bagian tubuh tertentu yang bisa dibilang sensitif terhadap suatu norma-norma tertentu ya Mas ya, mungkin kita bisa mengambil sudut pandang lain dengan proses editing misalnya, dengan proses pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar gitu. Jadi kita tidak berbicara dada secara benar-benar secara utuh gitu loh, tapi ada bagian atau aspek lain menjadi seperti kolase-kolase seperti itu ya Mas ya. Iya, karena normanya sendiri tidak pernah bilang apa-apa gitu ya. Iya betul. Sensitif banget sih sebenarnya hal seperti ini. Oke, tapi bagus banget dari siapa tadi? Dari Papua tadi siapa namanya? Elis ya, Elis. Dari Elis tadi sebenarnya bagus banget pertanyaannya, karena ini jadi menggugah suatu kerja yang lebih gitu untuk para penyelenggara juga gitu ya. Oke, terima kasih Elis.
kita akan beralih ke kebingungan selanjutnya. Dari Iin, silakan In. Aku Iin Mas Hanafi dari Palu. Ya, oke. Sebenarnya ini belum fix untuk diangkat Kak. Jadi punya apa istilahnya kalau kata Bang Heru kemarin bank datanya dulu gitu. Aku punya kayak ketakutan, kebingungan gitu. Apakah penggunaan instalasi layar, misalnya dia lebih dari satu di dalam sebuah frame atau sebuah layar film, di mana di dalam instalasi layar itu berupa potongan arsip digital dari kebudayaan masa lalu gitu. Bagaimana teknisnya itu jadi tidak terkesan kayak dokumenter gitu. Sebenarnya itu ketakutannya, dan mau tanya itu pendekatannya ke artistik aja gitu. Kebingungannya itu sih, Mas Hanafi, makasih. Iya, hanya orang bingung yang memiliki ketakutan ya. Dulu ketakutan itu disebut ketidaksopanan gitu ya. Kita tidak sopan kalau kita takut, gitu. Apalagi kita seniman. Gitu. Hanya pada seniman ketakutan itu bisa ditaklukkan. Gitu. Dicoba aja. Apa yang diperlukan gitu ya, apa yang kemudian bisa membawa gitu ya, membawa ke tujuan-tujuan atau yang tidak bisa membawa. Nah, itu harus dikerucutkan lagi gitu. Kemudian beranjak nanti persoalan teknis gitu ya. Ada editing di sana. Mungkin layarnya cuma satu, tapi editing atau editor itu bisa bekerja penuh gitu, didirect oleh Anda gitu ya. Mungkin dalam proses penciptaan atau karya-karya itu tak terduga bahwa nanti setelah melihat gambar, oh ternyata gambar yang tidak pernah terpikirkan akan diikutkan, itu menjadi elemen penting dari karya Anda. Jadi apa yang terjadi tidak selalu apa yang ingin kita jadikan. Itu ya. Jadi Mbak Iin tuh kayak mau masukin arsip video lain gitu ya Mbak ya? Iya, kemungkinan ada arsip digital kebudayaan masa lampau gitu. Jadi ketakutannya itu jadi kayak terkesan dokumenter. Mungkin kalau boleh aku bantu jawab kayak apa yang tadi Mas Hanafi bilang gitu kan, segala kemungkinan itu ada gitu ketika kita masuk proses editing. Tidak perlu takut ini akan menjadi sebuah dokumenter atau apapun itu. Mungkin seperti yang kalau kita udah dalam materi kelas kita sebelumnya, ketika Mas Regas ngomongin mengenai proses editing dan juxtaposisi itu loh, ketika bagaimana frame sebelum ataupun sesudah itu menjadi sangat penting untuk menghantar emosi film kamu sendiri gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalnya suatu atau dokumenter lain atau suatu arsip bisa mendukung si juxtaposisi itu, saya rasa kamu nggak perlu takut sih untuk mencoba itu. Ya, dalam dunia teater itu ada teater arsip gitu. Yang itu bukan dokumenter gitu. Itu dibuat sekarang, dibuat hari ini. Ya. Jadi apa-apa yang ditayangkan itu masa lalu atau sejarah yang dibuat sekarang menjadi sekarang. Kita hanya mempunyai itu kok, masa lalu dan masa depan. Apa yang akan kita kerjakan di hari ini yang akan menjadi besok, dan hari ini menjadi masa lalu gitu. Oke. Ya. Gimana Iin, apakah bisa terjawab dan mengatasi kebingungannya? Iya, sudah lumayan memudar bingungnya. Memiuh ya. Jadi sebenarnya pertanyaan menarik ya. Ketika kita ngomongin kemarin, kita ngomongin apa sih sebenarnya perbedaan terbesar arsip tari atau dokumenter itu atau film tari gitu ya. Mungkin
ketika Mbak In bilang tadi gitu, kalau hanya ingin menjadikannya sebuah sebab akibat dari gagasan yang mau Mbak In sampaikan gitu, itu menjadi suatu hal yang memungkinkan gitu. Ya. Terima kasih Mbak In atas pertanyaannya. Oke, kebingungan selanjutnya. Mbak Mekra Tingrum, silakan. Halo. Iya, silakan Mbak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oh ya, terima kasih. Saya Mika dari Solo. Kebetulan kemarin ada pertanyaan yang seperti Kak Fitri pernah bilang di hari pertama kayak saya tidak pernah punya hubungan dengan sesuatu yang etnik atau yang lokal, pokoknya yang berhubungan dengan lokal gitu loh. Sama seperti halnya dengan saya sendiri pun juga orang Solo, tapi ternyata saya nggak begitu mengerti atau tertarik dengan kebudayaan saya sendiri. Namun karena ada kesempatan dari perempuan dan kain dari seni tari Indonesia, saya jadi berpikir bahwa kelihatannya menarik juga untuk dapat bisa mengenal lebih dalam lagi dan mengerti makna-makna dari pattern si batik itu sendiri. Karena memang dari setiap pattern batik atau mungkin memang dari kain seluruh Indonesia pasti memiliki makna, dan juga ini bagus untuk dibuat pergi ke kondangan, atau ini nggak boleh buat pergi ke orang hajatan dan lain sebagainya. Nah, dari situ setiap kain memiliki makna banyak ya dari patternnya. Nah, kita pasti sebagai seorang koreografer juga kayak kepinginan banyak untuk menunjukkan simbol-simbol yang bisa menggambarkan dari makna sebuah pattern itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki suatu batasan atau barometernya atau ukurannya seperti ini sudah cukup gitu. Begitu dalam artistik itu sendiri. Terima kasih. Baik. Oke, Mas Hanafi sebelumnya ya, mungkin sebelum Mas Hanafi dijawab gitu. Ketika kita ngomongin kain itu sendiri, Mas, sebenarnya apakah konteksnya hanya tertuju pada suatu hal yang bisa dibilang tradisi atau kultural yang lokal gitu loh? Apa hanya tertuju pada situ? Itu nggak sih Mas sebenarnya? Kalau kita ngomongin soal benda kain? Oh ya, saya bisa menawarkan jalan lain menuju judul itu ya. Perempuan dan kain itu bisa lelaki dan kain perempuan itu, gitu ya. Jadi penari yang 10-10-nya ini wanita itu bisa menjadi membangun kemungkinan yang lain. Gitu. Bagaimana seorang lelaki melihat kain, bagaimana seorang lelaki melihat softtek, bisa melihat jilbab dan segalanya gitu ya. Kita bukan aku di situ, tetapi orang lain gitu. Orang lain yang melihat perempuan dan kain atau lelaki dan kain perempuan itu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi memang itu bukan penjara. Sebuah tema itu bukan penjara, tetapi bisa sebuah pintu keluar dari penjara gitu. Itu saya pikir kayak gitu. Iya, mungkin untuk Mika kalau aku boleh tambahin ya, ketika Mika mungkin terjebak seperti Mas Hanafi bilang tadi, terjebak oleh tema kain itu sendiri gitu loh. Mungkin bisa aku bilang bahwa ketika kita bicara soal kain gitu loh, mungkin kita bisa membuka lagi seperti yang kita bilang, kita membentangkannya lagi lebih luas lagi gitu ya. Kita nggak cuma bicara tentang kain tradisi, tapi juga kain secara lebih luas lagi, dan juga kita nggak ngomongin cuma kain secara fungsional gitu loh, tapi mungkin justru material kain itu sendiri yang bisa kita tarik segala kemungkinannya gitu. Kalau misalnya kita buat suatu mind map atau kita ngomong kain gitu loh, kita di situ banyak hal yang bisa kita bentangkan, yang banyak hal yang bisa kita tarik gitu dari kain itu sendiri gitu loh. Mungkin kayak Mas Hanafi bilang tadi,
kita bisa melihat kain dan perempuan itu dari sudut pandang laki-laki misalnya, atau mungkin kita mau lihat kain itu dari segi nilai historisnya, atau kita mau lihat kain dari segi kultural budayanya yang seperti Mbak Nika tadi bilang, aku nggak punya dari segi itu, kayaknya aku nggak punya nih gitu loh. Tapi mungkin Mbak Nika bisa narik dari segi-segi yang lain gitu, dari kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi kita tidak selalu ngomong mengenai sesuatu yang lokal atau sesuatu yang tradisi di kain itu sendiri sih. Jadi Mbak Mika bisa bermain atau gagasan Mbak Mika bisa berputar pada apa yang lebih melekat pada Mbak Mika sendiri. Kalau menurut aku, ketika kita berkarya. Sorry. Ya, itu sebuah contoh ya tadi ya saya bilang. Menurut saya, memang itu kan memiliki makna yang bisa ditarik dengan kehidupan zaman sekarang gitu loh. Betul. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengukur agar kita bisa membatasi supaya tidak banyak simbol di dalam situ gitu loh. Banyak artistik di dalam situ. Maksud saya, di dalam sebuah kain batik itu kan, atau kain apapun itulah, itu ada simbol kesuburan, kekuasaan dan lain sebagainya yang bisa kita tarik atau kita cari lagi gitu maknanya di kehidupan zaman sekarang. Cuman bagaimana pertanyaannya agar bisa membatasi artistiknya tidak terlalu banyak dan juga simbol-simbolnya tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi juga biar nggak membingungkan juga gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Oke, silakan Mas. Iya, ada jalan lain yang lebih lebar ya, bahwa pria dan wanita itu mari kita baca sebagai tata dan tertib, tata dan kelola, tata krama gitu ya, tidak bisa dipisahkan gitu. Kita seakan-akan sedang memisahkan dari laki-laki gitu ya, tentang kain gitu. Jadi ini hal yang tidak dianjurkan gitu ya dalam subtema atau bagaimana panitia menyajikan tema ini gitu. Tema ini harus tetap luas gitu, harus tetap luas. Ada gambar-gambar pada kain, tetapi juga ada rajutan yang sifatnya berbeda satu kain dengan kain lainnya. Bisa menjadi lukisan di dalam lukisan Lucia Hartini namanya, yang surrealistik, tetapi ternyata itu fantasi realis. Nah kayak gini gitu ya. Jadi selendang yang dipanjang-panjangkan itu akan mencapai surreal atau hanya fantasi. Nah, itu harus dicoba untuk diuji lagi sebelum menjadi praktik-praktik di dalam sinema yang akan kita buat. Gitu. Saya pikir begitu ya, Paknya. Ya, bagaimana Mika? Apakah bisa terjawab? Oke, terima kasih Mika. Oke. Mika menjawab belum? saya bukan yang pasti bisa menjawab, tetapi menarik kalau tidak wanita ini ya, ini bukan persoalan wanita tari kita itu ya, tetapi masalah-masalah kehidupan pria dan wanita ini gitu ya. Jaka Tarub pernah punya persoalan yang genting sekali dengan kain perempuan ini. Kenapa tidak menjadi satu acuan gitu ya, bahwa Anda tidak bisa berdiri di sana hanya seorang perempuan gitu, tapi juga dengan kainnya, dengan sungginya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan ya, masakannya dan semua tidak tunggal gitu. Itu Mbak Mika. Oke, matur nuwun. Ya, terima kasih Mika. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya, ini mudah-mudahan tidak menjadi seperti itu ya, menjadi perempuan bermasalah dengan kainnya. Bukan hanya itu ya, lelaki punya masalah besar dengan kain perempuan juga. Gitu. Itu bisa menjadi jendela kreativitas kita. Mas Hanafi, ketika kita ngomongin soal gagasan ya Mas ya, gagasan dan material itu sendiri gitu ya Mas ya, sebenarnya sejauh mana sih kita membentangkannya itu gitu loh, ketika mungkin tadi kekhawatirannya Mika gitu kan, kapan sih waktunya kita stop gitu loh untuk segala kemungkinan itu sebenarnya menjadi satu hal yang penting juga nggak sih Mas ketika kita bicara tentang gagasan itu sendiri gitu Mas? Iya, gagasan kan tidak berhenti sebagai gagasan. Karena ada abstraksi atau pemuaian, pemiuhan, bahkan di seni rupa itu, di seni lukis itu, di lukisan itu. Hanya disitulah seorang pelukis meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa disimpan di dalam pernyataan-pernyataannya. Itu kan aneh itu ya. Aku melukiskan ini untuk dilihat, tapi kamu harus tahu ada yang saya simpan di dalam lukisan itu. Itu bagaimana? Itu hanya di lukisan bisa terjadi. Saya menyembunyikan sesuatu dalam kata-kataku, dalam warnaku, dalam garisku. Tetapi Anda tahu bahwa ada yang saya sembunyikan, yang selalu menarik, yaitu rahasia perempuan itu sendiri. Kalau dalam konteks ini, itu jadi bukan ditelanjangkan, tapi orang tahu bahwa ya penonton tahu di layar itu ada yang disembunyikan, tapi saya tahu. Itu menarik di kesenian seperti itu. Seni itu mempunyai kekuatan seperti itu, mampu menyembunyikan apa yang dikatakan di balik apa yang dikatakan. Jadi melihat segala sesuatu itu bukan hanya yang terpampang nyata aja gitu ya Mas, atau tervisualkan, tapi juga ada maksud-maksud tersembunyi di dalamnya ya Mas ya. Iya, kita selalu mencoba dengan dengan kata atau dengan narasi seperti itu, tapi orang tidak percaya. Kita harus melakukannya. Bahwa Anda melihat lukisan saya, Anda akan tahu apa yang saya sembunyikan, tapi tidak pernah tahu. Tahunya itu ada yang disembunyikan. Itu menjadi nilai lukisan. Itu menjadi nilai sebuah seni, karya seni. Tak pupus, tidak tuntas, tidak rampung, tidak lunas. Gitu. Saya tidak tahu orang membeli lukisan itu membeli apanya. Membeli ketidaktahuannya. Betul. Ya. Mungkin aku sedikit boleh curhat juga ya Mas ya. Aku juga dalam praktik artistik aku gitu berkarya, aku banyak memasukkan material-material benda gitu dalam karya aku gitu kan. Misalnya contohnya ketika aku ngomongin ruang fisik gitu ya, di mana di dalamnya terdapat garis-garis yang terbentuk dari sudut ke sudut gitu. Aku menggunakan material paralon, aku pernah gunain paralon panjang gitu, terus aku bentuk menjadi satu ruang-ruang. Di situ aku mau ngegambarin bahwa aku nggak cuman membentuk ruang individualis itu sendiri gitu, tapi juga mungkin ada seperti yang Mas Hanafi bilang tadi, dalam suatu visual benda gitu, juga ada maksud tersembunyi yang aku mau, yang bisa disampaikan ya Mas ya. Iya. Kayak gitu sih. Mungkin ini juga bisa menjadi stimulus bagi para peserta gitu loh. Ketika kita melihat material benda itu sendiri gitu loh, bahwa tidak melihatnya hanya secara bentuk, ya secara harfiah, secara bentuk, secara visual, tapi juga melihatnya segala kemungkinan yang ada, yang kalau kata Mas Hanafi bilang pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh material benda tersebut gitu. Iya, di seni itu anehnya itu, betulnya aneh yang tetap aneh itu sampai kapanpun. Makanya seorang pelukis selalu akan terus tetap melukis, karena apa?
Di sana enak sekali, bisa mengatakan apa yang ingin kamu sembunyikan gitu. Itu kan menarik gitu. Itu kan paradok gitu. Itu sebuah apa ya? Tidak sekedar apa-apa yang akan saya katakan gitu. Tetapi aku akan mengatakan apa yang saya sembunyikan gitu. Itu kan menarik. Nah, itu kalau dipakai untuk cara-cara dalam membuat layar gitu, membuat sinema, tari, itu menarik gitu. Orang akan menyimpan lebih abadi apa yang tidak kamu katakan. Jadi membawa, bukan hanya interaksi tonton menonton saja, tetapi ada yang kemudian mengalir gitu ya di dalam gitu, menjadi pengalaman estetik penonton. Dan tentu saja diri Anda sendiri sebagai koreografer. Oke? Menarik sekali ya apa yang udah kita bahas hari ini sama Mas Hanafi. Semoga ini akan menjadi seperti pembuka ruang bagi setiap peserta untuk membuka segala kemungkinan itu sendiri ketika kita berbicara tentang material, khususnya pada tema kita kali ini adalah kain. Mungkin peserta lebih bisa membuka segala kemungkinan itu ketika kita berbicara kain, tidak hanya secara fungsional, tidak hanya secara seperti Mas Hanafi baru saja bilang, tidak hanya secara bentuk atau pesan visual yang disampaikan, tapi juga ada hal-hal pesan-pesan tersembunyi lainnya yang bisa diungkapkan. Hal itu menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang lebih mengenai, lebih kena lagi gitu loh ibaratnya. Ya, saya harap ini akan, kelas artistik ini akan sangat membantu ketika kita bicara soal artistik. Ini bukan hanya soal benda, tetapi maksud atau nilai lain yang ada di dalamnya. Gitu. Dan ruang apa saja yang bisa terbentuk dari benda-benda tersebut, gitu ya. Terima kasih Mas Hanafi untuk hari ini. Mungkin bisa kita akhiri hari ini supaya tidak terlalu berkepanjangan. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir hari ini untuk pembahasan artistik. Kita ketemu lagi besok di kelas besok. Mungkin selanjutnya bisa saya sebelum kita akhirnya mungkin kita bisa foto bareng ya. Kita bisa foto bareng dulu. Mungkin silakan bisa langsung dipimpin sama pihak yang silakan. Mungkin semuanya bisa dibuka juga ya videonya. Dari panitia juga bisa dibuka videonya, dari peserta, dari kita bisa foto bareng. Ucup, kasih cue Ucup untuk fotonya Cup. Oke, ini siapa yang cue-in? Ucup ya? Oke, udah? Ya, boleh nih, Ucup ya? Cup mana, Cup? Cup, bangun Cup. Atau tidur lagi, Cup? Atau tidur lagi Cup, kata Mas Hanafi. Kemana sih Ucup? Dari aku bisa. Oke, dari Teh Helda. Oke, bisa di kodein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Hanafi untuk pemaparannya hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk bukan hanya untuk peserta tapi juga mungkin untuk kita semua. Penggangguannya. Terima kasih atas penggangguannya. Terima kasih untuk mengatasi kebingungan kita hari ini. Mungkin bisa harapannya bisa mengatasi kebingungan itu ya Mas ya. Amin. Amin. Terima kasih Mas, terima kasih juga untuk para peserta. Kita ketemu lagi besok. Oke. Mas Hanafi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Hanafi. Alisa kok nggak ada ya? Ada, aku di sini. Ada tuh. Oh.
Terima kasih Mas Hanafi. Kamu terlalu kecil ya untuk dilihat di sini ya. Oke. Oh iya, sama peserta mau memberitahu sampai ketemu di tanggal 5 dan 6 ya. Di kelasnya Mas Heru itu kita akan membahas ide dan gagasan ya. Jangan lupa tulisannya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bunda Dinda. Terima kasih Mas Hanafi. Nanti saya sampaikan. Oke. Demikianlah kelas pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Hanafi yang telah memberikan materinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para koreografer kita. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.